Kamu kenapa? Lagi sakit ya? Udah nggak usah casting apa aja. Nggak apa-apa. Aku ini casting. Anjir, tadi tahu nggak gue sendawa, terus gue kira mikrofonnya udah gue mute, ternyata enggak. Padahal gue tadi sendawa bener-bener di depan mikrofon. Gue kasihan sama. Oh iya, gue lupa ngomong kalau misalkan ini nggak ada knife round, jadi langsung pistol round. Iya. Jadi halo, iya. Jadi halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan gue. Kita casting pistol round knife round dong. Iya. Lu kan pengen casting betsin lagi nyabet-nyabet. Iya, iya asik. Jadi NXL bahkan bermain sebagai teroris dulu dan tiba-tiba aja udah kehilangan keunggulan jumlah pemain, namun Soifong berhasil mendapatkan 2, menyisakan dirinya seorang diri di mid. Dengan C4 juga terdrop di mid, sementara 1 lawan 3 Soifong harus melakukan ace untuk memenangkan pertandingan ronde pertama untuk tim NXL. Dan kita lihat berhasil mendapatkan somebody god. Soifong hanya perlu mendapatkan 2 lagi, namun nampaknya nyawa tidak berkata demikian. Dan 1-0 Tailu berhasil memenangkan ronde pertama pistol round di Cityside Mirage. Dan pertandingan ini adalah pertandingan best of 3. Jadi di map pertama tim NXL akan bermain sebagai teroris terlebih dahulu, abis itu CT, abis itu teroris lagi. Gue nggak tahu kenapa nggak ada knife round. Gue nggak tahu kenapa. Ngomong-ngomong, karena dia gini. Kalau nggak salah ini sistem BO3 yang baru adalah mereka jadi salah satu mereka ban dulu, terus mereka milih map, ya kan? Ketika mereka milih map, musuhnya milih side. Oh. Mapnya NXL, ya kan? Tailu milih side gitu, terus nanti di mapnya Tailu NXL yang milih side gitu. Oh oke. Jadi nggak ngasih advantage yang terlalu besar. Dan ronde yang relatif sangat-sangat mudah untuk Tailu, 2-0. Sementara Tailu memimpin sekarang memasuki ronde ketiga. Tim NXL tidak menunjukkan, ya masih adem ayem lah ya, baru 2-0, masih 2-0, belum mulai. The battle hasn't started yet. Ini ngomong-ngomong kita semacam showcase match doang atau dia turnamen? Ini adalah Asian Championship, jadi ini sebenarnya adalah pertandingan semifinal antara Tailu sama tim NXL. Pertandingan lainnya itu ada Monster versus MVP Karnal kalau nggak salah. Tapi nggak masuk di CSGO Lounge ya, jadi kita nggak begitu merhatiin, karena yang kita perhatiin kemarin kan Mixbot Pro League tuh yang masuk ke CSGO Lounge. Ya, anyways kita lihat di sini ada 4 orang dari tim NXL sudah siap senap. Sementara ada 1 orang di sini, ada Frost Misty yang datang dari apartemen melempar molotov sampai kembali lagi, hanya saja langsung disemprot sama Digat, tapi langsung ditumbangkan oleh Soifong. Langsung mereka lari ke B semua, dan lihat kita di sini pemain Tailu langsung lari ke B side, hanya saja bom kembali lagi ke A. Wow. Jadi ini adalah permainan main games ya dari si FRGD ini. Gara-gara Somebody God, mungkin gara-gara tadi Somebody God udah dapat info kalau misalkan pemain-pemain dari tim NXL mau ngeras ke B, terus Somebody God info bakal ngeras B, mungkin makanya 3 pemain tadi dari si Tailu ini langsung rotate, namun ternyata langsung diputar lagi sama si Force. Dan siap-siap kayaknya bakal eksekusi bom side A. Kita lihat 4 pemain dari Ramp dan 1 pemain dari Palace. Sementara ada Yaya dari City, dan pemain-pemain dari tim NXL sudah memasuki site dengan Armor Tech 9 Train. Sementara Ford sudah memasuki, namun ada Yaya di sana berhasil mendapatkan 1, namun segera direspon oleh Rosso. Oh Yaya berhasil, ya. Dan sekarang 3 lawan 3, namun gunpower masih dipegang oleh Tailu. Sementara nampaknya Rosso akan bertemu dengan Ellen, berhasil mendapatkan Ellen, namun segera direspon oleh DZH. Ini siapa DZH ya? Siapa ini DZH? Gua nggak tahu. Namun sempat terlihat meyakinkan ya tadi tim NXL, namun eksekusi di bom side A-nya kurang baik. Gue rasa problemnya sih tadi adalah ketika mereka udah ketemu si sama Diga, terus mereka niat muter lagi, eksekusinya kurang cepet. Jadi ketika tadi kan sempat ada di selama 15 detik itu tuh, pas mereka pada rotate, 3 orang dari tim Tailu itu masuk ke side B semua, iya kan? Dan dia tuh bener-bener masuk ke dalam side, nggak nyebar gitu, nggak nyebar ke mid, nggak nyebar ke short, nggak nyebar kemana-mana, tapi langsung di dalam side semua nunggu orang-orang ngerush. Ketika kayak gitu, dan cuman ada si siapa tadi tuh? Yaya. Si Yaya ya, tinggal ada Yaya terakhir di A side, harusnya mereka langsung maju masuk semua rame-rame gitu, ditabrak aja. Dan kita lihat sekarang rush terjadi di bom side B, benar-benar terjadi. Soifong berhasil mendapatkan opening frag, dan Frost Misty menyusul dengan mendapatkan somebody guard. Ada 1 orang dari market, yaitu Captain Mo. Mungkin nggak pakai Captain karena ada Captain 8can di sini, namun Sis berhasil mendapatkan headshot, dan Soifong juga
nampaknya ronde ini akan jatuh ke tangan tim NXL dan skor 3-1 untuk tim NXL akhirnya berhasil mendapatkan skor di papan scoreboard. Dan itu tadi dari tim NXL nggak ada yang mati walaupun Seven tinggal 1 HP juga tadi. Dan that was a very good round from NXL, very good round karena mereka berhasil memenangkan round itu tanpa kehilangan ini ekonomi sama sekali ya. Jadi mereka tinggal beli equipment doang. Dan kita lihat ada buy yang relatif sangat lemah dari Tyloo. Nggak sangat banget sih, namun ada Allen yang bermain sangat agresif di underpass dan nampaknya dan Forge sudah memasuki BFs. Di belakangnya ada Allen yang berhasil menumbangkan Forge yang bermain dengan sangat-sangat sneaky beaky tadi. Allen tidak mengecek underpass sayangnya tadi Forge, namun Soifong segera merespon dengan mendapatkan somebody got, menyisakan Yaya di sniper nest. Tidak melihat Rosso yang sudah berjalan ke B short, namun ada DZH di sana untuk menutup pergerakan Rosso. Tadi itu gue rasa kebiasaan grup dari seorang FRGD sih, dia lebih sering jalan dengan bomnya sendiri gitu ya, berharap bahwa dia nggak ketahuan gitu kan. Sementara player-player lainnya itu udah nyebar ngepicknya tuh, jadi mereka nyebar gitu. Dan alhasil gara-gara mungkin Tyloo tahu hafal dengan permainan mereka coba ngeras, mereka coba cari si FRGD ini dan bomnya langsung disecure sama mereka. Tapi lucunya baru gue bilang mau disecure, bomnya udah dilepasin. Lihat deh. Yep. Gak ada orang sama sekali. Ya nggak ada yang jaga bom sama sekali, dan itu nggak kayak easy banget buat Sis untuk mengambil bomnya. Dan sebenarnya kalau misalkan mereka rotate ke A, cuman ada satu orang di A. Cuma mereka seperti di sini akan mencoba untuk masuk ke B ya, dengan duet emas. Di sini ada Frost Misty dan ada Sis. Iya, Frost Misty langsung masuk dari window, melihat satu, mendapatkan Allen di sini, dan masih ada Sis harus tumbang oleh Yaya, dan Yaya berhasil mendapatkan Frost Misty dengan AWP-nya. Yaya tadi nggak ketahuan ya sama Sis ya, dia lagi berdiri di spotnya bom site B itu. Ya, DZH itu. Si DZH. Yep. Yaya tadi dari market. Iya. Whoops, sorry. Oke, dan Tyloo berhasil merebut kembali keunggulan 4-1. Sekarang tim NXL masih mampu melakukan buy walaupun Forge terpaksa harus menggunakan Huan Dik. Sementara Frost Misty sudah berada di underpass, mencoba mendapatkan mid control. Nampaknya tim NXL, kita lihat 3 pemain sudah berada di mid, akan menghadapi AWP dari seorang Yaya yang berada di sniper nest, dan Soifong berhasil mendapatkan spray through the smoke dari Yaya. Dan keunggulan pemain sudah berada di tangan tim NXL, sementara Captain Mo mencoba menyelamatkan AWP dari tangan mayat seorang Yaya. Dan lagi-lagi Frost Misty mendapatkan spray through the smoke. Apa yang terjadi di sini? Nampaknya tim NXL menggunakan jumpy spray through the smoke 2 kali, dua-duanya dapat, dan Rosso berhasil mendapatkan DZH di balik white fan, dan bom site B begitu saja sudah dipegang oleh tim NXL. Dan sekarang menyisakan Somebody Got dan Captain Mo sendirian, dan Mo sangat mudah mendapatkan Frost Misty yang terlena tadi di konektor. Menyisakan 4 pemain dari tim NXL. Kita lihat Mo menjaga B short apabila ada orang dari tim NXL yang mencoba untuk melakukan pick, sementara Somebody Got menahan di sniper nest, dan Captain Mo berhasil mendapatkan 3. Dan Captain Mo berhasil mendapatkan 4 kill dari exit, which is agak nonsense kalau menurut gue. Kayak mereka udah tahu ada Captain Mo di situ, dan mereka masih lewat konektor untuk exit, lewat B-short maksud gue. Itu picking cepet banget tuh. Jadi orangnya cuman nongol sepersekian detik gitu kan, dan Mo langsung jebret dapat 1. Gue yang wow. Ya, dan itu aneh banget. Yep. Gue juga masih agak terkesima dengan permainan Captain Mo tadi. Dan di sini kita lihat ada pemain dari Tyloo ya, sudah mereka jaganya malah dekat dari fan ya. Sampai di sini mencari info, sementara DZH langsung ngumpat di sini. Untung ujung senjata udah gak kelihatan, tapi terkena flash 1, dia melihat Frost Misty, dan Frost Misty langsung berputar mendapatkan DZH, dan sampai 3 langsung dari perasaan baik membunuh Frost Misty. Hanya saja Rossell di situ sudah turun ke site, dan bom saat sudah dikuasai oleh para pemain NXL. Masih ada Yaya di sini dengan AWP berhasil membunuh Soifong, tapi langsung low ke 15 HP dari tembakan FRGD. Sementara ada Mo dan ada Allen yang sudah bersiap-siap melakukan retake di sini.
dan FRGD perlahan mendekati Yaya. Dia tidak tahu bahwa FRGD ada di situ. Akan dilihat dan ditembak langsung oleh FRGD. 1 lawan 2 dan Sis berhasil menumbangkan Allen 4-3 untuk tim NXL. Permainan sangat baik dari tim NXL tentunya tadi. Ya, dan tadi FRGD dengan Tech9 nih ya berhasil ngedink si Yaya. Itu sebenarnya dink yang paling penting yang membuat si Yaya jadi ciut karena udah kena dink, jadi nggak berani ngapa-ngapain dia. Lebih bermain aman. Iya, nggak berani ngepick. Dan sekarang akhirnya Tyloo harus dipaksa melakukan full eco dengan beberapa P250 di tangan pemain-pemainnya. Amin tetap bermain default, tidak mengestack pemain, sementara 4 pemain dari tim NXL sudah memasuki underpass. 3 pemain dari underpass mencoba mendapatkan mid control sekali lagi, sementara Forge si pembawa C4 berlari ke sana kemari, dan Rosso spray yang sempat membuat jantung berhenti karena miss beberapa kali, namun Rosso berhasil mendapatkan 2. Dan Rosso nampaknya akan mampu mendapatkan 1 lagi dari DZH, dan Rosso berhasil mendapatkan 3. Sekarang harus berduel dengan Mo. Kita lihat nyawa dari Kapten Mo sangat-sangat rendah. Rosso hampir saja mendapatkan quad kill, namun nampaknya tidak akan terjadi, dan Kapten Mo berhasil menyelamatkan sebuah AK untuk dibawa ke ronde berikutnya. Dan ada nih Kapten Mo mencoba saving di sini ya. Yap, ini adalah momen yang pas untuk saving nampaknya, karena mereka nggak mau kehilangan ekonomi lagi. Namun kalau kita lihat pingnya dari Tyloo juga nggak bagus-bagus banget ya, mengingat ini mainnya di server Indo, servernya si NXL. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa. Yap, ini di servernya NXL. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin dari panitianya, entahlah. Jadi pingnya agak tinggi ya. 70 untuk pemain pro itu udah tinggi banget. Iya, apalagi musuhnya cuma 16 Yep. gitu kan, jadi ada ping advantage di sini jelas. Dan sekarang nampaknya Tyloo akan mampu melakukan buy walaupun relatif lemah, equipmentnya tidak maksimal. Hanya Kapten Mo yang mampu membeli equipment lengkap karena tadi sempat nge-save AK ya, dan ya tim NXL lagi-lagi nampaknya akan mengeksekusi bom site B. Fake nampaknya akan dilakukan oleh tim NXL. Kita lihat C4 tertahan di RM di tangan seorang Forge. Sementara 3 pemain dari BFs ada di underpass, yaitu Rosso dan Sis berhasil ngedink DZH, berhasil menurunkan nyawanya ke 64. Dan nampaknya fake atau kayaknya bakal ngetek bom site namun Mo berhasil mendapatkan Soifong yang tidak mengecek corner tadi, dan Rosso berhasil merespon dengan mendapatkan Kapten Mo. Namun trade kill terjadi dan sekarang 3 lawan 3. DZH menjaga dengan boost yang cukup unik di sini. Berhasil melambatkan Sis yang lengah tadi. Sekarang 3 lawan 2. Frost Misty dan Forge tersisa harus melakukan bomb plant. Ada Somebody God yang menahan di jungle. Kita lihat akan bertemu Frost Misty, namun berhasil membunuh Frost Misty. Sekarang Forge harus melakukan clutch, berhasil mendapatkan 1, namun bom berada di tangan. Mencoba melakukan fake plan nampaknya Forge. Kita lihat permainan mind games dari sang in-game leader of Team NXL. Bawa C4 ke city spawn perlahan-lahan, 25 detik waktu yang dimiliki oleh seorang Forge, sementara DZH menjaga. Kayaknya di sini dia sadar ya bahwa ada yang aneh di sini, yang janggal di sini, dan dia akan melihat Forge di sini dan down. Langsung Yaya, dia langsung mikir ini kok Forge lama banget gak nongol-nongol, dan akhirnya udah melihat ke belakang langsung menjaga ini ya B-nya. Takutnya tadi udah masuk B dia. That was a very good game sense yang sangat baik dari seorang Yaya tadi ya kan? Ya, dan sebenarnya nice try juga dari Forge. Mungkin kalau misalkan dia dapat headshot tadi dari Yaya juga, main gamesnya mungkin lebih bisa lagi, bisa dimuter-muter lagi dia. Balik lagi kita ke A ya. Yep. Dan sekarang Bay yang relatif sangat lemah dari tim NXL, 3 Tech9 dan 2 AK. Nampaknya akan fully committed ke bomb site B. Kita lihat nampaknya segera mengeksekusi bomb site B. Frost Misty memimpin dengan mendapatkan Somebody God, dan begitu saja bom set sudah diambil, namun Forge melakukan debus dan nyawanya turun ke 51. Kita lihat DZH berhasil mendapatkan 1 dan tersisa 3 pemain dari tim NXL. Debus ya? Yep. Debus. Udah lumping.
Namun Soifong berhasil mendapatkan 1, Soifong berhasil mendapatkan 2. Dan Sis, wow, tiba-tiba saja keunggulan berbalik sekarang berada di tangan tim NXL. Soifong sendirian harus melakukan clutch dan berhasil mendapatkan Yaya. Dan 3 kill dari Soifong yang sangat-sangat penting untuk memenangkan ronde tadi ke tim NXL. Permainan sangat baik dari Soifong ya. Itu dia mengamankan round itu buat tim NXL tentunya, dan Sis juga membantu jadi akan membunuh 1 orang lagi. Dan that was a very good round as well for NXL, berhasil mengembalikan keadaan yang harusnya jadi disadvantage buat mereka tadi ya. Dan kita lihat di sini Force juga dengan ini ya, tadi dia sempat mati di sini oleh Allen dan dia akan berada di sini lagi membawa bom sendiri. Kayak gua tadi bilang, salah satu gua rasa fatal mistake dari seorang FRG ini karena dia sering bawa bom sendiri. Itu sih, cuman most of the time kalau misalnya pemain-pemain dari Thailand atau pemain musuhnya juga tidak sadar hal taktik ini, malah jadi taktik yang cukup sukses. Dan kita lihat Sis menukar pistol tapi berhasil mendapatkan Yaya di situ, langsung bertukar lagi ke AK-nya. Dan ada 1 orang lagi di Metro Seau langsung berjalan ke arah short, tidak melihat orang di konektor sama sekali, dan flash dari smoke sudah terlempar. Ini kok FPS gue dropping ya? Yep, sama gue juga. Dan Sis berhasil mendapatkan 2 tadi dari ramp, dan Soifong juga. Dan sekarang bom side B kosong melompong. Sekarang Force nampaknya akan mampu melakukan bom plan, dan DZH berhasil mendapatkan Soifong dengan 5-7-nya. Sementara Allen dengan Hwandiknya berhasil mendapatkan Sis. Namun bom side B sekarang kosong melompong. Misi yang sangat mudah untuk Force melakukan bom plant untuk dijaga dari dari B short maksud gue. Dan di sini seperti Allen akan melakukan saving, melihat dia bahwa dia lari ke T-base dan bukan masuk ke apartemen. Sementara DZH mungkin di sini, dia akan mencari AK juga. Iya, sedikit takut untuk memunculkan diri ke short ya, karena masih ada Rosel tadi yang lagi menunggunya. Dan sepertinya DZH juga akan kembali bersama Allen melakukan saving di daerah ini ya. Apa sih ini namanya? Palace. No, ini si dia siapa? Ini entrance of A, ada di entrance palace sama entrance A ini nih. Dan akhirnya tim NXL berbalik unggul dengan skor 6-5 sekarang di T-Side Mirage. Jadi ya not bad. Mengingat Mirage ini city side map, jadi ya it's okay baru mendapatkan 6, sementara Tailu mempunyai misi yang lebih berat untuk mendapatkan lebih di city side. Dan sekarang kita lihat Yaya kembali dengan AWP-nya berada di A side, sementara sekarang bom nampaknya akan tertahan di T-spawn, belum menentukan akan mengarah kemana nampaknya C4. Dan Somebody God menjaga dengan dari dekat ramp. Ada 2 pemain di mid, sudah mendapatkan mid control. Tim NXL nampaknya mid control tidak dikuasai oleh Tailu. Dan bermain default nampaknya Tailu. Kita lihat ada Somebody God harusnya bisa mampu bermain besar di sini, menjaga dengan sangat dekat. Namun apabila Sis mengecek segala corner ketika memasuki ramp, seharusnya bisa mampu mendapatkan Somebody God. Sementara Soifong sudah memasuki dari rumah Rosso. Fully flashbang, Mo berhasil mendapatkan Soifong yang sudah memasuki konektor dan sebenarnya mempunyai keunggulan tadi. Namun Mo dengan spray waktu benar-benar buta berhasil mendapatkan Soifong. Dan sekarang keunggulan pemain sudah dipegang oleh Tailu. Ini sebenarnya NXL mendapatkan 6 aja udah cukup ya di di T-Side Mirage ini. Karena normalnya efektifnya mereka dapat 5 gitu kan, harusnya di situ aja sudah cukup untuk comeback di City Side, karena map ini emang terbilang cukup City Side. Tapi Frost Missy di sini tidak berhasil mendapatkan siapa-siapa di B-Side dan menyisakan seorang Sis sendiri. Dan kita lihat dari market, tapi ada 3 orang loh ya. Iya, 3 orang loh. Jadi ini Sis kalau misalkan nge-spray down mereka line gitu bisa dapat ace langsung. Dan gue sangat menantikan itu. Agak impossible. Tapi ya, mengingat waktu ya, 3 detik sekarang Sis lebih baik nge-save. Padahal sangat-sangat rendah 3 pemain dari Tailu ini kalau misalkan nge-spray down. Ya. Tapi emang itu adalah misi yang cukup susah ya bagi seorang Sis ya, apalagi mereka juga tadi posisinya lumayan menyebar dan Captain Mo juga sebenarnya malah mencari dia tadi di City Side. Dan sekarang kembali seri 6 tim NXL melawan Tailu. Force terpaksa lagi-lagi menggunakan Deagle-nya, dan Soifong juga menggunakan AWP mini. Dan Somebody God menjaga dari dalam palace. Kita lihat Frost Missy nampaknya mengetahui keberadaan Somebody God dan berhasil mendapatkan
opening frag untuk tim NXL dan langsung saja mengeksekusi bom side A tim NXL yang relatif kosong, mengingat Smoke sudah memblokir segala akses ke bom side A dari counter teroris. Sementara Rosso mencoba merebut rumahnya kembali, namun harus tumbang di tangan seorang DZH. Sementara Sis harus mati di tangan Captain Moon. Dan sekarang 4 lawan 3 retake yang masih sangat-sangat mungkin. Allen berhasil mendapatkan Soifong, sementara Frost Misty berhasil mendapatkan 2, namun frag yang sangat cepat dari DZH dan Mo tadi menutup pergerakan dari tim NXL. Cuman sampai di situ tadi ya, sayang sekali sih sebenarnya. Frost Misty sudah mendapatkan 2, tapi menyisakan masih ada 2 orang lagi. Masih terlalu banyak tadi ya untuk Frost Misty memenangkan round itu sendiri. Dan menjadi 7-6 untuk Tyloo di sini masih memimpin, tapi dengan skor yang cukup tipis ya. Malah gue bilang di sini advantage buat tim NXL yang sudah mendapatkan 6 gitu kan. Dan jika mereka bisa mendapatkan 7 atau 8 di sini, itu udah ini banget, udah membantu banget bagi para punggawa Indonesia ini di sini. Asik. Gila bahasanya. Punggawa. Iya. Dan Soifong di sini akan bertemu dengan Mo, tapi Mo dengan mudahnya menumbangkan Soifong. Hanya saja Rosel berhasil menembakkan Yaya dengan deagle-nya yang di tangan. Tadi Yaya di snipernya sudah try hard banget ya buat menumbangkan Soifong, namun nggak kena-kena, dan Frost Misty berhasil mendapatkan 2 frag yang sangat cepat untuk membuat keunggulan pemain di tangan tim NXL, dan Frost Misty berhasil mendapatkan triple kill untuk memenangkan tim NXL di ronde ke-14. Dan sebenarnya tiba-tiba jebret loh, kok cepat banget. Dan sayangnya tadi sebenarnya Yaya itu bisa berbuat lebih dengan mendapatkan frag yang cepat dari Soifong, namun tadi 2 kali shot nggak ada yang kena, 3 kali bahkan, sehingga menunda sehingga tadi sempat dapat 1 ya Soifong kalau nggak salah dengan deagle ya. Hanya saja yang gua nggak ngerti, ini udah last round of first half ya, dan Force di sini masih memegang sebuah tag 9, sementara Frost Misty punya 4200 tapi nggak dropin si kapten gitu kan. Ya juga ya. Kapten NXL ini. Bener gak? Gue baru sadar. Kalau misalkan sepak bola ini sudah dikait-kaitkan nih kayaknya. Keretakan hubungan antara Forge dan Frost Misty, benarkah? Tanda tanya. Asik. Dan sekarang 4 lawan 4, kita lihat DZH dengan 5-7 ya sudah ngedink Sis. Dan Allen berhasil mendapatkan Forge, dan Yaya berhasil mendapatkan Rosso, dan eco round dari Tyloo di sini berbuah manis nampaknya. Sekarang 4 lawan 2, menyisakan Frost Misty dan Sis yang sangat-sangat rendah nyawanya. Misi yang sangat-sangat mudah nampaknya untuk Tyloo, mengingat mereka semua berarmor, dan Allen berhasil mendapatkan Frost Misty, dan tiba-tiba saja eco round yang seharusnya mudah untuk tim NXL jatuh ke tangan Tyloo, dan namun Sis tidak bisa berbuat banyak, dan 8-7 skor dari first half berhasil memenangkan first half nampaknya Tyloo. Namun mengingat ini adalah map yang city side, ini nampaknya skor yang tidak begitu cukup untuk maju ke second half. Iya, di sini Tyloo harus berusaha lebih keras untuk memenangkan pertandingan ini ya, karena mereka sudah masuk ke T-side, sementara tim NXL di sini terkenal sebagai salah satu tim di Asia yang city side cukup kuat ya di Mirage ya. Gue bilang malah sangat kuat. Dengan konektor yang hampir tidak bisa ditembus oleh ini ya, siapa namanya, para pemain-pemain Tyloo ini, karena ada Roseo yang menjaga di sana. Bang Kumis, ada Bang Kumis. Iya, Bang Kumis dan rumahnya. Kita lihat di sini para pemain Tyloo sudah siap-siap masuk ke bom side A. Ada Sis, lalu ada Roseo juga yang seperti biasa bermain di konektor, tapi ada ini posisi yang cukup aneh ya, 3 orang di B dan 2 orang yang berada di A. Dan Smoke sudah masuk semua. Roseo melihat 1, melihat 2, melihat 3, mendapatkan 1 akhirnya. Dan Sis berhasil menemukan Allen di situ. Frost Misty juga berhasil menemukan Mo, tapi Sis langsung di-reflect oleh seorang Yaya. Soifong berhasil menemukan Diseta, dan Yaya masih hidup dengan 11 HP. Granat sudah dilempar dan Force Karmat langsung headshot oleh seorang Yaya. 1 lawan 1. Soifong di sini hanya perlu 1 tap terhadap Yaya yang masih 11 HP tadi. Kenapa itu ya? Siapa? Forge. Nongol langsung kena headshot, dan bom akan diplant di sini oleh Yaya. 1v1 situation harusnya cukup mudah bagi Soifong, dan masih mencoba. Akhirnya Soifong berhasil mendapatkan headshot terhadap Yaya. Round pertama di second half dimenangkan oleh tim NXL.
Wow. So, tadi kalau misalnya salah langkah dikit ya bisa nge-clash itu dengan 11 HP dan itu gruesome image ya gue rasa ya. Iya. Bakal kesel banget. Bakal kesel banget apalagi iya. Tadi Yaya hampir banget bisa kuat kill, mengingat tadi Soifong juga miss beberapa shot pertama. Dan dia nggak pakai armor, jadi bisa aja kalau misalkan semua spray down dari handgunnya si Yaya kena, bisa aja itu. Iya, langsung headshot juga bakal mati. Dan untungnya Soifong tadi berhasil mengamankan ronde tadi untuk tim NXL, dan kita lihat bermain sangat agresif, tidak ada rasa segan-segan nampaknya tim NXL. Ford sudah nge-spot satu pemain di BFs, akan terkena HE grenade nampaknya tidak begitu banyak. Dan Yaya berhasil mendapatkan Forts lagi-lagi, dan sekarang bom side B sudah kosong melompong. Ada Sis di market yang akan nampaknya mendapatkan Somebody God. Kita lihat sedang melempar. Belum tentu sih Somebody God di sini, kalau misalnya kan Sis salah langkah dia bisa langsung terkena headshot oleh seorang Somebody God dengan Bisonnya di tangan. Ya, dan Mo dengan Deagle-nya. Aduh. Ya, Deagle Mo kalau misalkan kita sebut. Huandik dan Rosso berhasil mendapatkan 2 dengan famasnya, dan sekarang 2 lawan 2 lagi tim NXL kesulitan memenangkan anti eco round ya. Sering banget nih gue lihat tim NXL kalah di eco round, dan Sis berhasil mendapatkan Yaya yang nampaknya sedang ngeliatin tembok. Oke. Lagi Oke. Aku berharap banyak sama Captain Mo sih tadi, karena dia dengan deagle di tangan itu kan biasanya bisa dapat deagle sakti, tapi hanya mendapatkan 1 tadi sayangnya. Dan sempat miss beberapa kali tadi itu pasti tembak-tembakan di short. Dan itu adalah round ke-9 untuk tim NXL, hampir kalah Iko tadi di sana, tapi berhasil memenangkan round itu. Dan sekarang kita lihat buy dari kedua tim, ada Forge yang masih memegang pisau dan akan bertahan dengan deagle di tangan. Ya, dan kalau misalkan emang kita sering nonton nih tim NXL, mereka sering banget kalah di eco round. Gak tahu kenapa, padahal mereka advantage sudah banyak banget, namun sering banget terutama lawan tim-tim dari luar itu kalau misalkan mereka eco, musuhnya eco malah biasanya tim NXL malah kesulitan. Dan sekarang Frost Missy berhasil mendapatkan Yaya tadi, dan sekarang 5 lawan 4 Somebody God berhasil mendapatkan Rosso yang sedang buta tadi di konektor, dan 4 lawan 4 sekarang jumlah pemain kembali imbang. Butakan cinta seperti tadi. Iya, dibutakan oleh 3 orang di flashbang loh, tadi rame-rame dikeroyok gitu. Iya, jadi benar-benar buta itu. Dan Somebody God berhasil mendapatkan Forge. Sekarang keunggulan pemain untuk Tailu, namun Somebody God juga sangat rendah dalam nyawa, jadi sebenarnya imbang-imbang aja. Dan nampaknya akan mengeksekusi bom site A, di mana ada 2 pemain yang berada di bom site A. Ada Sis yang bermain di Shadow, akan bertemu Kapten Mo nampaknya. Si pembawa C4 dan Sis berhasil mendapatkan 1, namun segera direspon oleh Kapten Mo untuk mendapatkan bom site A. Dan Frost Misty di sini berhasil mendapatkan Kapten Mo, namun sudah terlambat, bom sudah diplan. Ada DZH yang bermain di Sniper Nest, hampir saja mendapatkan Soifong, namun Soifong berhasil lari dari kenyataan. Loh, kok gitu? Dari kenyataan. Tapi DZH di sini 22 HP ya. Akan dipikir langsung dan Soifong hampir miss di situ. Dan Soifong masih Frost Misty tembakannya sangat baik, tentunya berhasil mendapatkan headshot di situ dan akan di-defuse oleh Frost Misty, memenangkan round ketiga di second half ini. Round ketiga di second half ini untuk tim NXL. Lagi-lagi 2 orang tersisa, dan tadi cukup menegangkan ya. Cukup hampir kehilangan ronde ya tadi tim NXL. Kalau kita lihat di sini NXL berkali-kali menang round-round tipis ini di eco round ini dengan sisa 2 orang, dan rasa untuk sebuah eco round, bukan round yang sebelumnya lagi tadi itu yang pas mereka hampir kali eco round itu cukup mengerikan ya. Bahwa mereka harus hilang 3 orang dulu baru bisa menang. Dan Frost Misty berduel dengan Kapten Mo namun berhasil menangkan, dan Soifong berhasil mendapatkan 2 tadi. 4 pemain dari Tailu tadi fully blinded di mid, dan Soifong berhasil memanfaatkannya dengan mendapatkan 2, dan sekarang 4 lawan 3 tim NXL melawan Tailu. Dan kita lihat sekarang Forge baru mendapatkan 2 kill. Oke. Jadi Force baru mendapatkan 2 kill, sementara Kapten Mo mendapatkan 22 kill. Itu perbedaannya sangat jauh ya? Iya, yang satu 22, yang satu 2.
biasanya Force sama sih. iya Angkanya sama. angkanya sama sih, cuman di kali 11 aja. Iya. Dan kita lihat Rosso berhasil mendapatkan 2 dengan spraynya yang sangat-sangat cantik, menyisakan DZH sendirian dari kubu Tylus, dan nampaknya ronde ini akan jatuh ke tangan tim NXL, dan triple kill tadi dari Rosso menutup ronde ke-19 untuk tim NXL. Dan menyoroti Force yang baru dapat 2 kill. Biasanya seenggaknya walaupun dia emang aimnya kurang, tapi seenggaknya nggak 2 sih biasanya. Jadi ini patut disoroti sih. Untuk contrary, gue malah akhir-akhir ini ngeliat Force permainan cukup bagus ya dia ya, setidaknya masih bisa dapat 11, masih bisa dapat 12. Itu bedanya biasanya sama Fragger nomor 2 paling bawah tuh cuma beda 3 atau 4 kill doang. Tapi kita lihat di sini Force dengan 2 kill ini gue rasa faktor bahwa dia sering pakai pistol tadi ya, Deagle dan Tech. Oh iya benar-benar. Deagle lagi for some reason. Dan Rosso terpotong tadi, terkesima kita melihat Rosso tadi. Langsung dikeroyok lagi. Kayaknya Tyloo ini agak benci ya sama orang-orang di konektor ini ya, langsung dikeroyok sama 3 orang sekaligus gitu. Tapi Frost Misty tidak sadar bahwa bomnya sudah diplanting, atau gue nggak tahu kenapa dia masih balik-balik ngeliatin mid. Takut kali ya, karena tadi dia dari mid, dan Frost Misty berhasil mendapatkan menggunakan headshot, dan headshot kedua langsung oleh Frost Misty. Itu udah one man army tadi dia bisa itu ya. Yep. Dan kembali ngomongin Force, kenapa dia pakai handgun padahal tadi bahkan di akhir dari first half si Frost Misty bisa ngedrop si Force ya, dengan keuangan 4.200 bisa ngedrop AK lah. Tapi si Force lebih memilih untuk menggunakan Deagle, which is agak bikin kita garuk-garuk kepala. Kenapa? Ini akhir dari first half tapi tetap pakai Deagle, padahal keuangan dari satu timnya juga nggak jelek-jelek banget gitu loh. Dan kita lihat, salah flashbang nampaknya tadi. Tyloo nampaknya akan segera mengeksekusi bom side A, dan sementara nampaknya tim NXL ada 2 pemain yang bermain dengan sangat agresif di ramp. Kita lihat akan mampu mendapatkan 1 Frost Misty dari pemain-pemain Tyloo yang sedang melakukan persiapan, dan Frost Misty serta Sis berhasil mendapatkan 4 pemain dari Tyloo yang tidak waspada. Sementara Allen sekarang tersisa sendirian, harus melakukan ace yang sangat-sangat berat untuk memenangkan pertandingan ronde kali ini untuk Tyloo. Dan sementara Allen sekarang terjebak di Palace, ada Sis dari Shadow, dan sementara Frost Misty menjaga di T-spawn. So ya udah dikerubutin kayaknya. Jadi nowhere to go, kecuali tim NXL masuk 1-1, terus Allen dapat juga 1-1. Ya, jadi ace gitu ya, mendadak. That would have been a very gruesome image. Gue gak mau ngebayangin kalau kejadian jangan ini. sampai itu kejadian sangat-sangat bodoh. Silver play itu namanya. Anyways, as we're waiting for the 37 seconds to run out ya, di sini gua rasa Allen akan saving ya. Mungkin Frost Misty dan para pemain NXL ini akan nunggu nyampe waktunya habis dan dia kagak gajian gitu baru dibunuh, ya kan? Disiksa dulu kondisinya. Tapi kita lihat dulu, kita ketulisan ini banyak yang ngomong katanya FRG ini lebih baik jadi coach. Menurut lo gimana nih? Gua rasa sih sebenarnya gimana ya, FRGD ini gue rasa salah satu pemain yang paling pinter ya di Indonesia. Gue rasa juga salah satu pemain paling pinter di Asia. Mungkin memang aimnya juga udah gak sekuat zaman-zaman 1,6, dan seperti gue bilang, Duck Hunt mulai waktu habis dan gak gajian kayaknya nih. Wait. Loh, kok Allen? Loh, kok gini? Loh, what? Bingung banget. Sangat membingungkan tadi ya. Ya begitulah keadaan. Jadi kayaknya tim NXL juga bingung, Tyloo juga bingung, semuanya bingung kayaknya tadi. Dan tadi kembali mau bahasan bahwa FRGD gue rasa salah satu pemain yang paling pintar ya di se-Indonesia ini. Walaupun memang kenapa nih kita kepotong terus kayak sampai tiba-tiba DC. Apakah ada sebuah pause di sini? 4 lawan 5 seketika. Oke, gue juga baru sadar. Bagi tim NXL yang cukup besar malah. Iya, kehilangan seorang Somebody God. Ya, udah menang 13 lagi kan. Jadi ini adalah round cukup krusial bagi para pemain Tyloo. Tapi DZH dan Allen dengan seketika mendapatkan 2, menyamakan kedudukan ini ya, main advantage ini ya. Soifong dengan AWP masih mencoba pick, dan Frost Misty di sini mengambil dari Soifong harus tumbang oleh Mo yang sekitar dari yang awalnya 4 lawan 5 jadi 2 lawan 2, 2 lawan 1 bahkan sekarang setelah Force mendapatkan Mo.
DZH dan Allen masih hidup. Frost Misty di sini harus ditumbangkan langsung oleh Allen. Wow, gue agak bingung tadi. Itu harusnya jadi ini ya, apa namanya, advantage buat tim NXL ya, karena 4 lawan 5 dan kebetulan mereka lagi di T-side ini, seorang Tyloo ini ya kan. Yep. Dan kejadiannya adalah mereka malah menang round itu dengan bingung juga tadi apa yang terjadi tuh. Kayaknya pemain NXL malah kepick satu-satu tadi ya. Ya tadi yang gue lihat Force itu ada di RM, di mana ada 2 pemain dari Tyloo udah mau masuk ramp dan Force gagal melempar frag grenade. Oke. Kita anggap kita nggak ngeliat itu. Tapi tadi Force di ramp sebenarnya bisa dapat 2, namun dia dapat cuma 1, dan itu juga jadi penentu banget. Andaikan Force di ramp tadi dapat 2, itu pergerakan dari Tyloo bakal jadi terbatas banget dan bakal terkepung tadi. Namun sayangnya Force cuma mampu dapat 1, dan kita lihat Allen sudah kena tag dan Captain mau memasuki dari Palace harus rela melakukan debus untuk mendapatkan 1, dan Frost Misty berhasil merespon namun hampir saja mendapatkan Yaya, dan gue nggak tahu kenapa FPS-nya down di server ini ya. Dan Rosso berhasil mendapatkan 1. Iya, suka FPS-nya down, suka drop. Dan Somebody God akan mendapatkan Forge yang berada di Sniper Nest di situ tadi. Sekarang 3 lawan 2 Soifong, dan Rosso harus melakukan clutch. Nggak clutch sih, sorry salah ngomong. Udah mabuk. 3 lawan 2. Dan kita lihat nampaknya akan mengeksekusi bom site namun kita lihat ada rotasi dari pemain tim NXL. Makanya info udah masuk ya bahwa di B kosong gitu, dan gue nggak ngerti kenapa Roseo di sini masih main di market, bukan langsung balik. Dan iya, sepertinya Roseo juga akhirnya baru sadar bahwa B kosong dan dia akan langsung lari ke CTB, dan Soifong di sini akan datang dari shot. Mulai bom sudah di-plant, Roseo bom hasil planted, dan Roseo menemukan DZH. Allen dengan double HP, AWP di tangan, akan melihat, iya sudah terlihat Soifong, dan Soifong akan tumbang oleh Allen 1 lawan 3, dan kayaknya Castus Curse tadi lo bilang bakal keras, jadi dia berakhir harus patching juga, dan langsung ditumbangkan oleh DZH 10-13 perlahan. Tyloo, iya perlahan tapi pasti ya. Iya. Dan ya kita lihat sekarang tim NXL terpaksa harus melakukan full eco dengan Deagle lagi di tangan seorang Forge. Ya, yang kalau misalkan gue bilang, kalau misalkan dia masalahnya siap nggak tim NXL untuk, gue nggak tahu ya. Sebenarnya Force jadi IGL itu bagus, strateginya oke. Cuman apakah siap pemain-pemain tim NXL untuk bermain dengan tipe kayak King Gwyn, di mana si coachnya yang mengatur strategi, sementara pemain-pemainnya cuma ngikutin. Jadi kayak sistemnya sepak bola. Gue nggak tahu apakah itu udah berhasil. Namun kita lihat King Gwyn dengan pemain-pemain All Star-nya, di mana ada Michael Lele, ada Scream segala macam, tidak mampu mempermainkan dengan taktik kayak gitu. Jadi coachnya yang nyuruh pemain-pemainnya taktiknya segala macam, dan kita lihat King Gwyn dengan pemain All Star pun tidak sukses dengan taktik seperti itu. Jadi gue nggak tahu apakah tim NXL akan siap untuk bermain dengan model kayak gitu dengan Forge sebagai coachnya. Dan yang dimasalahkan adalah Forge ini sendiri sebenarnya salah satu pemain yang paling pintar di Indonesia, kayak gue bilang tadi berkali-kali walaupun kepotong terus. Dan game sense dia cukup tajam ya, sangat tajam malah gue bilang. Dan amat disayangkan jika Forge ini harus di sideline. Mungkin daripada dia jadi coach, lebih banyak training mungkin gitu kan, untuk membantu game sense dia yang sangat tajam ini. Tetapi gue rasa wajar sih jika Forge ini nggak mau jadi coach dulu, dan emang sistem dengan coach itu agak susah gitu kan, membiasakannya susah, dan it's not easy to do gitu. Kayak tadi lo bilang King Win aja yang dengan coach SIGL itu implementasinya masih susah, dan buktinya adalah tim-tim besar kayak Fnatic, tim-tim besar kayak NIP, tim-tim besar kayak TSM, NPS juga mereka belum mengimplementasikan sistem yang kayak gitu. Berarti at the moment di momen sekarang ini the class system di mana IGL ikut main adalah sistem yang masih lebih baik daripada seorang coach dia. Tapi mungkin in 2 years, in 3 years nggak bakal jadi kayak gitu. Ya kan, gue rasa malah bisa jadi kayak bola gitu kan, coachnya sendiri ada tapi masih ada kaptennya gitu, ngerti gak sih? Iya, ada kapten ya. Dan masih ada coach yang ngawasin juga gitu. Gue rasa sih emang lebih baik kayak gitu, lebih enak kayak gitu juga, karena coach kalau di IGL kan dia kalau nggak langsung main susah gitu. Beda lah perasaannya sama kalau dia berdiri di belakang sama dia yang dia yang langsung nonton, dia yang langsung main gitu.
Dan sekarang Captain Mo berhasil mendapatkan satu, dan sekarang 1 lawan 1 ya. Namun Captain Mo dengan satu tap dari handgun, bahkan Frost Misty akan membunuh Captain Mo. Dan ya, kita lihat Frost Misty sudah nge-spot posisi dari Captain Mo. Sekarang turun nyawanya ke 53. Frost Misty harus bergerak cepat untuk mendapatkan Captain Mo. Kita lihat mencoba melakukan defuse tadi. Permainan pintar dari Captain Mo ini mengubah dengan sangat banyak. Suara lu putus-putus, Whip. Suara lu putus-putus. Dan kita lihat Frost Misty berhasil mendapatkan Captain Mo, namun nampaknya tidak ada waktu. Kita lihat Frost Misty mencoba melakukan defuse dengan mengambil DK, dan kita lihat apakah ada cukup waktu. Tidak. Iya, tadi ya, itu permainan yang sangat pintar ya dari seorang Captain Mo itu ya. Dia pertama ngegranat dulu, ya kan, kena langsung Frost Misty, di flashbang, mulur waktu, terus dia mundur lagi, dia ngelempar fire grenade di mana Frost Misty jadi nggak bisa defuse gitu kan. Walaupun Captain Mo dengan 11 HP, tadi permainan sangat pintar dari Captain Mo. Ini ada yang bilang kalau streamnya nge-lag terus masa didiemin. Sebenarnya ini bukan lu doang nge-lag, kita juga nge-lag coy. GOTV-nya ini kayaknya nge-lag, nggak tahu kenapa FPS suka drop. Jadi deal with it, dan kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya beberapa orang streamnya oke, dan beberapa orang bermasalah, jadi kita nggak tahu. Mungkin kalau misalkan emang buffer, turunin kualitasnya, jangan source, jangan high, jangan medium. Jadi begitu. Dan Frost Misty berhasil mendapatkan satu, namun Mo segera berhasil mendapatkan dua, namun Force berhasil mendapatkan satu, dan tiba-tiba saja 3 lawan 1 sekarang menyisakan Soifong sendirian. Dan nampaknya ronde akan dimenangkan oleh Tyloo, dan benar saja sekarang 13-13. Tyloo dan tim NXL dengan permainan yang sangat-sangat sengit ya. 5 orang berturut-turut mereka kalah ya. Jadi emang masalahnya seorang tim NXL ini, mereka nggak bisa nge-close round ya. Kayak kemarin lawan J2G aja, walaupun udah 15-3, 15-2, akhirnya bisa dijadiin 15-9 gitu kan. Tim NXL bisa mengejar ketinggalan mereka. Tapi di sini Tyloo ini mengajarnya dengan sangat tipis ya, 13-13. Jadi gua rasa kalau misalnya NXL nggak bisa nge-close round dalam 3 round berikutnya, ini Tyloo malah bakal menang ya sih. Iya. Dan ya, kita lihat sekarang tim NXL bermain default ya. Ada 4 pemain dari Tyloo nampaknya akan segera mengeksekusi bom set E, dan ramp sudah di re-smoke untuk memperlambat pergerakan dari Tyloo. Namun kita lihat 4 pemain dari Tyloo sudah bersiap-siap untuk melempar smoke. Aduh. Dan smoke sudah dilempar, eksekusi ke bom site E sudah berjalan, dan lagi-lagi FPS drop. Gue nggak tahu kenapa ini FPS ngedrop mulu. Dan bom site E begitu saja dimasuki oleh Tyloo. Sementara ada 2 pemain dari Palace dari tim NXL. Oh, oke, ini bisa menjadi sangat-sangat malapetaka untuk Tyloo. Dan Rosso dan Frost Misty masing-masing berhasil mendapatkan satu, namun Frost Misty serta Rosso pula yang harus tumbang lebih dulu. Dan kalau misalkan tadi ada 2 pemain, oke. Kayak gue bilang tadi, FRG ini adalah lumayan game sense-nya paling tajam di Indonesia. Mungkin salah satu pemain yang paling tajam di Asia juga gitu kan. Walaupun memang aimnya nggak sebagus pemain lain, tapi kita lihat kayak tadi aja gitu ya. It's not something anyone would do normally gitu kan. Sementara dia dengan BD-nya nge-spray down, karena mungkin sampai hafal gimana biasanya mereka planting gitu kan. And apa namanya, nggak semua orang bisa kayak gitu. Game sense yang kayak gitu tuh nggak semudah didapat gitu, nggak semudah kayak kita latihan aim. Iya, dan kalau misalkan dibandingin sama pemain Eropa, gue ngebandingin si Force ini dengan Gobbi ya. Dimana Gobbi dulu waktu zaman 1.6, wah gila, itu orang si monster dari Mouseport 1.6, dan bertambah umurnya, aimnya makin lemah. Sekarang dia jadi IGL yang di Mouseport juga terkenal hebatnya ya, taktiknya dari si Gobbi ini. Namun ya dia terkenal juga dengan bot B. Jadi kalau misalkan dia ada form God B, kalau nggak bot B. Iya. Walaupun harus diakuin taktik dari si Gobbi ini nggak main-main, walaupun ya gara-gara pemain-pemain dari Mousesports juga. Tadi baru mendapatkan headshot tadi ya ke Captain Mo yang lagi boosting ke arah shot. 2 kali ya dia nembusin terus dapat headshot. Ini kayaknya wow, hack ini orang ini. Dan ya kayak tadi lo bilang bahwa si FRGD ini mungkin emang udah gak sebagus pemain-pemain lain yang lebih muda, karena emang terbilang dan Wibi tiba-tiba terputus koneksinya.
Ah, suara lu kok putus-putus sih, Wip? Gua nggak tahu. Dan frag grenade tadi, Soifong berhasil mendapatkan 1 dan Soifong berhasil mendapatkan 2, mengeluarkan CZ, akan bertemu dengan Somebody God, namun ada Force di sana untuk membantu Soifong, dan Soifong bermain dengan sangat besar tadi di bom side B menutup pergerakan dari Tailu dengan mendapatkan 2 dengan AK-nya tadi. Permainan yang sangat baik dari Soifong, dan menyisakan Yaya sekarang di BFs akan bertemu dengan Frost Misty, dan 15-13 tim NXL berhasil mendapatkan match point, dan ini adalah kesulitan biasanya dari tim NXL untuk menutup pertandingan. Dan akhirnya mereka bisa dapat match point ya, setidaknya merasa aman lah. Tapi gua rasa kalau misalnya ini nyampe overtime, Tailu bisa menangkan pertandingan ini dengan relatif udah nggak susah. Oke. So. Oh, udah kelar pertandingannya berarti. Kalau di TV biasanya gitu. Jadi karena kan kita telat 1 round, ya kan? Iya benar. Ya, jadi berarti tim NXL menang. Iya, berarti NXL